Halo semua, selamat datang kembali di kelas IPA bersama saya, Ibu Yumni. Hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan bunyikan loncengnya juga. Perhatikan trolley yang sedang bergerak. Menurut kalian, apa yang menyebabkan trolley tersebut dapat bergerak? Tepat sekali, jawabannya adalah gaya. Gaya atau force disimbolkan dengan huruf F adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Yang kedua, merubah arah dan kecepatan benda. Dan yang ketiga, merubah bentuk benda. Contohnya yaitu ketika memainkan plastisin. Materi selanjutnya yaitu jenis gaya. Nah, perhatikanlah anak yang sedang mendorong meja tersebut. Ketika mendorong meja, terjadi gaya gesek antara meja dan lantai. Gaya gesek merupakan contoh dari gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena persentuhan benda secara langsung atau terdapat kontak fisik. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kira-kira mengapa benda di permukaan bumi tidak melayang seperti di luar angkasa? Tepat sekali, jawabannya karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi merupakan contoh dari gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan. Contoh selanjutnya yaitu ketika logam tertarik ke arah magnet. Di situ tidak terjadi sentuhan sama sekali. Maka dari itu dia tergolong ke dalam gaya tak sentuh. Sir Isaac Newton adalah ilmuwan fisika yang menjabarkan 3 hukum tentang gerak yang dikenal sebagai hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak ini dituliskan dalam buku yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Secara matematis, hukum 1 Newton dituliskan dengan rumus sigma F sama dengan 0. Penerapan hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika naik kendaraan dan kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dengan kencang, maka tubuh akan terasa terpental ke belakang. Contoh selanjutnya yaitu ketika kamu sedang dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian direm secara mendadak, maka badan akan terdorong ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan tetap melaju. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton yang berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis dituliskan dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa dan A yaitu percepatan. Contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika terdapat sebuah mobil yang mogok, maka mobil tersebut akan lebih cepat bergerak ketika didorong dengan banyak orang dibandingkan dengan 1 orang. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari 2 benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis dituliskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika peluncuran roket. Roket memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket ke atas. Jadi, roket mendorong gas ke bawah atau ke tanah, dan gas mendorong roket ke atas atau ke arah luar angkasa. Hukum 3 Newton juga bisa menjelaskan pada saat burung terbang di udara. Burung mengepakkan sayapnya ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Sedangkan udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Ternyata, gaya dan hukum Newton sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu pada video berikutnya.